Saat ini mungkin ada yang merasa rezekiku kok belum digerojok ya Mbak Ririn, kayak gitu ya Bunda Eka ya. Rezekiku kok masih kayak tetesan air hujan ya, mungkin seperti itu, ada kayak gitu ya. Nah, karena di sini jika saat ini rezeki yang kita terima masih terasa belum lapang ya. So, sahabat-sahabat surgaku, bunda-bunda solehah, pantaskan diri kita untuk menjadi pribadi yang terbaik di mata Allah. Maka Allah akan menghadirkan rezeki yang lapang untuk kita. Dan yang jadi, ketika Allah sudah ridho, langsung belum sampai nyeplos keluar dari mulut kita, masih kita batin, masih kita pikir, langsung cering Allah kabulkan. Seneng nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Oke, sudah Bapak. Baik, alhamdulillah ya Bapak Ibu, berarti Allah memberikan kita kelapangan waktu untuk kita sama-sama belajar ya pada majelis yang sederhana di malam ini ya. Bapak Ibu, siapa kira-kira Bapak Ibu yang pengen mendapatkan solusi dari persoalannya? Waduh ya, semua serentak ya. Aduh, masya Allah, kalau bisa curhat, saya curhat sekarang gitu ya Bu ya. Baik ya, semua pengen persoalannya selesai, benar? Yakin? Baik ya, mau saya kasih tahu satu jurus ya, dimana jurus ini merupakan awal dari solusi ya dari setiap persoalan ya. Yaitu jurus garis kebenaran. Mau Bapak Ibu? Mau ya. Sebenarnya apa sih jurus kebenaran itu, jurus garis kebenaran itu ya? Nah, jadi kenapa saya ambil layarnya seperti ini ya? Karena kebetulan saya wanita ya. Dan ini memang sering sekali ya dialami oleh para wanita ya, terutama saya ya. Jadi lelaki ke kanan ya, wanita, karena wanita selalu benar ya. Ada juga ungkapan yang mengatakan wanita selalu benar. Nah, kalau bos lu wanita, kelar hidup lo gitu ya. Jadi pokoknya udah deh, kalau udah sama wanita mendingan diam ya. Ada lagi ungkapan yang mengatakan debat sama wanita sama nguras air sumur itu capeknya sama katanya ya. Nah, tapi persoalannya adalah para wanita kita tentunya pengen ya punya solusi dari setiap persoalan kita, benar ya ibu-ibu ya. Kita pengen nih mendapatkan solusi dari setiap persoalan kita. Tetapi di sisi lain ada ungkapan-ungkapan yang sepertinya selalu membenarkan kita ya. Nah, ini yang menarik buat saya gitu loh, karena terus terang pada prakteknya ya kita memang mengalami hal-hal ini ya, peranan wanita dalam peranannya sebagai seorang ibu ya, wanita dalam peranannya sebagai seorang istri ya, wanita dalam peranannya sebagai seorang mertua. Nah, mertua saya belum pernah rasakan ya gimana rasanya jadi mertua ya. Nah, tetapi dalam peranan-peranan tersebut terkadang ya kita membenarkan ya pernyataan-pernyataan tadi. Nah, lalu sebenarnya garis jurus kebenaran ini adalah turunan dari buka perisai ya. Seperti mungkin Bapak Ibu sudah menyimak ya sebelumnya, karena jurus buka perisai itu mohon maaf ini apakah ada yang baru kali ini mendengarkan ilmu ini? Boleh mungkin kalau ada yang masih baru silakan ketik di chat ya. Ya, karena saya rasa nggak ada. Oh, masya Allah ya, ada yang baru. Baik ya. Nah, jadi jurus garis kebenaran ini adalah turunan dari jurus buka perisai ya. Buka perisai itu apa? Mungkin nanti detailnya Bapak Ibu bisa dengarkan melalui audio ya, audio Telegram di channel Telegram Ustaz Nasrullah, yaitu audio Magnet Rezeki ya.
Nah, buka perisai, tapi mungkin Isa akan jelaskan sekilas karena ini berkaitan ya. Nah, jadi buka perisai itu sejatinya kita ini Allah itu sudah memberikan rezeki yang berkah berlimpah kepada kita semua ya. Jadi rezeki itu sudah ada ya, kalau diibaratkan sebagai air hujan atau air bah ya. Jadi kalau misalnya ada hujan yang lebat, kita ada di bawah, nah itu seharusnya kita yang ada di bawah ini kena hujan yang lebat itu gitu ya. Tetapi kenapa ada yang kenanya ciprat-ciprat doang gitu ya, ada yang dapatnya lebat gitu ya. Semua sih kebagian, cuman ada yang dapatnya ciprat-ciprat ya, ada yang dapatnya lebat, ada yang dapatnya sedang. Kenapa? Yaitu karena kita memakai yang namanya perisai yang menghalangi kita dari air hujan yang turun tadi ya. Begitu juga rezeki. Kalau rezeki itu kita ibaratkan air hujan, kenapa ada orang yang dapatnya berkah dan berlimpah? Kenapa ada orang yang dapatnya UMR gitu ya? Kenapa ada orang yang dapatnya di bawah UMR gitu ya? Nah, itu karena padahal sebenarnya sih pembagiannya sama ya. Allah itu bagikan sama rata ya. Kalau nggak percaya, coba deh Bapak Ibu tutup pegang hidungnya ya, lalu tutup satu lubang hidungnya ya. Kira-kira oksigen yang saya hirup dengan oksigen yang Bapak hirup, yang Bapak Ibu hirup sama nggak? Sama ya, sama ya, kita dapatnya sama ya. Nah itulah, jadi rezeki itu sebenarnya Allah itu sudah berikan berkah dan berlimpah buat kita. Tetapi kenapa ada yang nggak kebagian? Bukan nggak kebagian, kenapa ada yang dapatnya dikit, ya nggak banyak, ada yang dapatnya banyak banget ya, karena masih memakai perisai ya, sehingga perisai itu yang menghambat rezeki itu menghampiri kita ya. Perisai rezeki itu apa? Perisai rezeki itu adalah dosa ya. Jadi mungkin kalau soal dosa-dosa ya, mungkin kita bisa mudah mendeteksi ya, kayak dosa-dosa besar misalnya membunuh ya, riba, berzina, syirik, ya ghibah ya. Itu mungkin dosa-dosa yang mungkin kita dengan mudah ya mendeteksinya. Tapi ada dosa-dosa yang kita pakai buat apa? Ya, ada dosa-dosa yang tidak kita sadari. Pakai buat apa ya? Dan bahkan mungkin kita anggap dia sebagai sesuatu yang bermanfaat buat kita, padahal sebenarnya tidak ya. Nah, ini adalah perisai ya. Jadi cara membuka perisai yaitu dengan istighfar ya, dengan meminta ampun, menyadari dosanya, dan kita kemudian meminta ampun. Nah, lalu turunannya lagi yaitu adalah dari buka perisai tadi, ini adalah jurus yang lebih dalam lagi, yaitu jurus garis kebenaran ya. Nah, cara buka perisai dalam kebenaran itu ini. Kalau saya ambil benang merahnya, tiap persoalan dimulai dari pernyataan saya benar, orang lain salah ya. Saya benar, orang lain salah. Nah, seluruh persoalan dimulai dari pernyataan ini ya. Dan ternyata solusinya mudah ya. Ketika kita ingin mendapatkan solusi dari setiap persoalan kita ya, ketika kita menganggap diri kita benar, dan itu ternyata adalah sebuah perisai, yaitu adalah sebuah dosa yang kadang mungkin kita nggak sadari, kita malah pegang banget kebenaran-kebenaran menurut kita ya, padahal sejatinya itu belum tentu benar ya. Dan padahal terkadang ketika kita menganggap diri kita benar, itu sudah menjadi satu persoalan ya, malah menambah persoalan-persoalan berikutnya ya. Nah, jadi bagaimana sih caranya kita membuka perisai ya dari jurus garis kebenaran ini? Caranya cuma satu, yaitu kalau tadi setiap persoalan dimulai dari saya benar, orang lain salah, maka solusinya adalah saya salah, orang lain benar ya. Jadi solusinya cuma satu ya, buat ibu-ibu tadi yang langsung nunjuk gitu ya, siapa yang mau mendapatkan solusi dari persoalannya, saya gitu ya. Ya udah, solusinya cuma satu, yaitu dengan menyatakan bahwa saya salah, orang lain adalah benar ya. Nah, kira-kira mudah nggak ya kita menerima atau kita mempraktekkan ini ya? Nah, ini baru muncul. Oke ya. Jadi sebentar. Next. Oke ya.
Slide saya kelihatan nggak ya, Bapak Ibu? Kelihatan Bu Eka. Kelihatan ya? Kelihatan Bunda. Oke, sebentar. Slide-nya sih nggak banyak ya, karena jurus garis kebenaran ini ya cuman gitu aja gitu, cuman menganggap, mengatakan bahwa saya salah, orang lain benar, ya. Oke, ya. Nah, ini jadi cara buka perisainya. Seluruh persoalan dimulai dari saya benar, dia salah. Saya benar, dia salah, ya. Nah, kalau kita nih wanita sering banget ya ke suami ya, kadang-kadang ya. Ke suami ketika ada persoalan ya, ketika ada mungkin persoalan keuangan atau persoalan mungkin dalam hal anak-anak mungkin yang tidak nurut, atau ya persoalan apapun yang hadir di dalam keluarga ya, kecenderungannya kalau wanita itu kan suka bawa-bawa kewanitaannya gitu ya. Iya, aku kan wanita gitu ya, aku kan istri, mestinya suami dong ya yang mengambil tanggung jawab, mestinya suami dong yang menyelesaikan persoalan, gara-gara suami saya nih nggak kreatif, gara-gara suami saya nih gitu ya. Nah, jadi ternyata tindakan-tindakan seperti ini itu bukannya menyelesaikan persoalan, tetapi malah mengundang persoalan-persoalan yang baru, ya, mengundang persoalan-persoalan yang baru di dalam kehidupan keluarga kita, ya. Nah, jadi ini sering banget ya para istri gitu ya, apalagi kalau terjadi persoalan keuangan ya, seringkali mungkin kalau ada persoalan keuangan itu biasanya istri mulai menyalah-nyalahkan suami, ya, mulai menyalah-nyalahkan suami, menyalah-nyalahkan ya suami sih, sasarannya sih suami sih biasanya gitu ya. Nah, dan ternyata ketika kita menyalahkan ya orang lain, itu bukan menjadi satu solusi, bukan mendatangkan solusi, tetapi justru menambah persoalan-persoalan lainnya. Nah, gimana caranya kalau kita ingin selesai ya persoalannya? Nah, ini ya. Dan ternyata semua solusi dimulai dari saya salah, dia benar. Ya, saya salah, dia benar. Ya. Nah, kalau saya ambil contoh ya, kalau Pak Nas itu sering contohkan seperti ini, seperti seorang pembunuh berdarah dingin ya. Si pembunuh ini sudah membunuh 10 orang ya, sudah membunuh 10 orang ya. Dan ketika diwawancara, pembunuh ini gini, diwawancara ya, ditanya, kok Anda bisa sih gitu ya, Anda kok bisa sih membunuh 10 orang gitu ya, kok Anda bisa tega gitu ya, seperti itu, ditanya seperti itu. Nah, apa jawaban seorang pembunuh? Jawaban dari pembunuh itu dia akan mengatakan seperti ini, loh, saya kan sudah buat garis ya, orang-orang yang saya bunuh itu adalah orang-orang yang melanggar garis yang sudah saya buat ya. Saya sudah bilang, kalau ada yang melewati garis yang saya buat, maka akan saya bunuh gitu ya, maka akan saya bunuh. Nah, begitu ada satu orang yang melewati garis saya, itu saya bunuh ya. Kan saya udah bilang, kenapa kok masih lewat dari garis ya, saya bunuh. Lalu datang lagi orang kedua, saya udah kasih tahu jangan lewat garis, tetapi masih dia lewati garis yang saya buat. Akhirnya ya udah saya bunuh lagi, sampai seterusnya seperti itu sampai orang yang ke-10 ya. Nah, jadi salah siapa? Bukan salah saya, salah orang-orang yang melanggar garis tersebut ya, seperti itu. Nah, kalau nih ya saya ambil benang merahnya ya, ternyata pembunuh berdarah dingin ini ya, itu dia punya garis kebenaran yang sangat tinggi ya. Padahal sebenarnya dia pelaku pembunuhan, benar nggak? Dia kan pelaku pembunuhan. Tetapi ketika dia memiliki pembenaran-pembenaran ya, sehingga ada alasan-alasan kenapa dia membunuh, dia malah berubah menjadi orang yang benar, seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan tadi gitu. Nah, jadi ciri-cirinya apa sih? Kita kalau punya garis kebenaran yang sudah tinggi itu ciri-cirinya apa? Kita selalu, ini menurut saya, kita selalu memposisikan diri kita sebagai korban. Sama seperti pembunuh tadi. Ya, dia tidak merasa dia sebagai pelaku, tetapi dia merasa dia sebagai korban. Ada pembenaran ketika dia melakukan kesalahan tersebut, gitu. Ya, begitu juga mungkin
dalam persoalan-persoalan kita ya. Sebenarnya ketika persoalan itu hadir, itu kan hanya cerminan ya buat kita, gitu ya. Itu kan hanya cerminan buat kita bahwa setiap persoalan yang hadir itu pasti karena kesalahan kita, gitu. Pasti karena kesalahan kita, bukan kesalahan orang lain, bukan kesalahan siapapun. Udah jelas itu pasti salah kita, ya. Udah jelas itu pasti salah kita. Karena nggak mungkin ya yang namanya cermin, ya. Itu kita yang ngaca, yang bayangan yang muncul di cermin itu wajah orang lain, itu jelas nggak mungkin, ya. Jadi semua yang terjadi di sekeliling kita itu adalah cerminan dari diri kita sendiri, ya. Makanya termasuk persoalan. Ketika satu persoalan hadir, ya Bapak Ibu, itu sebenarnya adalah cerminan dari apa yang sudah kita lakukan, ya. Jadi ya udah, akui aja bahwa persoalan-persoalan itu hadir itu pasti karena salah saya, ya. Contoh misalnya banyak juga ya, kadang saya sering kali juga kadang-kadang teman-teman curhat gitu ya. Teman-teman curhat mengenai suami, ya, cerita tentang suami-suaminya. Iya nih, suami saya kok kayaknya apa ya, banyak lah ya hal-hal yang ya, kenapa keuangan kami seperti ini, karena suami saya nggak kreatif ya, suami saya lebih banyak berdiam diri ya, suami saya banyak sekali alasan-alasan yang dikemukakan yang menjadikan tiap Oke, mohon maaf, signalnya pengen ikutan, ya, pengen ikutan kreatif, ya. Baik, nah jadi ini ya, termasuk juga mungkin itu kalau ke suami ya, seringkali akhirnya si istri seolah-olah istri menjadi korban. Padahal sebenarnya istri pelaku juga, kita pelaku nih, sehingga kenapa persoalan itu hadir ya karena kelakuan kita sendiri gitu. Sama kayak tadi si pembunuh berdarah dingin, padahal sebenarnya dia yang ngebunuh gitu, tapi dia bikin garis kebenaran seolah-olah dia korban. Saya korban loh karena orang-orang melanggar garis kebenaran, garis yang sudah saya buat ya, makanya saya bunuh gitu ya. Akhirnya dia memposisikan diri dia sebagai korban. Jadi kalau menurut saya, kalau pengen tahu garis kebenaran kita lagi tinggi itu ya kalau gimana? Kalau pertama kita merasa dizolimi, yang kedua kalau kita merasa kita tuh ya jadi korban gitu. Dan yang ketiga kalau kita merasa diri kita benar, itu udah jelas ya. Nah, jadi kalau itu kita pertahankan terus, ya nggak akan datang solusinya ya. Apalagi tadi ke suami ya, kalau selalu kita menyalahkan suami ya, kita itu sama aja kayak kita lagi mendoakan juga ya. Ya ampun, suami saya kok gini amat ya, kok kayaknya kurang bertanggung jawab ya, kok kayaknya ya banyak ya hal-hal yang akhirnya kita menyalahkan ya. Dan secara nggak sadar sebenarnya itu jadi doa juga sih ya. Jadi doa kita ya, doa seorang istri yang akhirnya mendoakan suaminya tidak bertanggung jawab, suaminya tidak kreatif dan lain sebagainya ya. Nah itu yang kalau biasanya garis kebenaran kita ya, pembenaran kita terhadap suami. Nah kalau ke anak kadang-kadang juga kayak gitu. Misalnya posisi kita sebagai seorang ibu ya, anak lagi nggak nurut. Ya, saya, aduh, masya Allah, ya beberapa hari ini, belakangan ini itu jadi satu tantangan yang luar biasa ya ke anak-anak ya, terutama mengingatkan mereka untuk sholat di awal waktu ya. Nah, ya Allah itu ya kalau kita sebagai seorang ibu punya garis kebenaran yang tinggi, biasanya ya marah-marah gitu. Ya Allah nak, kamu ini kok nggak dengerin banget sih, kok nggak nurut banget sih, udah sih sholat sih. Ya, akhirnya ya tone itu naik ya, naik terus tuh nadanya ya. Kalau orang Padang bilang sampai suntiangnya berdiri, apa ya kalau di Jawa itu suntiang itu apa ya? Itu sampai suntiangnya berdiri gitu ya, yang kalau orang Padang nikahan itu ya kan ada pakaian adat, nah itu sampai berdiri semua suntiangnya ya kalau ibu-ibu ya, dan suaranya tinggi terus itu nadanya. Nah persoalannya adalah ketika kita selalu merasa kita yang benar, anak yang salah, ya Allah itu anaknya makin gak nurut gitu loh ya. Itu yang saya rasakan gitu. Jadi beberapa belakangan ini ya Allah makin saya berbagai macam cara ya Allah nak, ya Allah Mandi ini udah ya, anak-anak panggil saya Mandi ya. Ya Allah nak, udah cerita, mulai dari cerita baik-baik ya, surga ya, lalu rezeki, apalagi segala macam cara, sampai dengan cara kekerasan dalam hal udah lagi sih nak, kok belum dengerin juga, sholat lagi gitu ya. Nah
Dan itu sampai pada akhirnya saya sadar, ya Allah, ini kan sebenarnya semua cerminan saya. Yang salah tuh bukan anak-anak, yang salah pasti saya, gitu. Yang salah pasti saya. Semakin saya membenarkan diri saya, menyalahkan anak-anak, ya Allah, makin capek, gitu ya. Emosi semakin luar biasa, dahsyat, gitu ya. Dan anak-anak semakin nggak nurut. Ini kerasa sekali ya. Sehingga ketika garis kebenaran saya pegang, saya yang benar, bukannya selesai solusinya, malah muncul persoalan yang baru, ya, malah muncul persoalan yang baru. Nah, ini ketika posisinya sebagai seorang ibu, ya, dan ya nggak ada solusi lain. Akhirnya ya ini ternyata kenapa anak-anak seperti itu, ya udah pasti itu salah saya gitu. Itu adalah cerminan saya. Apa ya gitu ya. Jadi memang harus mau nggak mau ya memang satu-satunya cara ya ini gitu, mengakui bahwa kita yang salah, orang lain yang benar ya, walaupun mungkin di awal kita nggak tahu gitu ya kita salahnya di mana. Sebenarnya bukan yang nggak tahu, kadang-kadang itu kita nggak mau mengakui gitu ya, nggak mau mengakui, apalagi menyatakan ya kepada suami, kepada anak bahwa iya nih saya yang salah ya. Kadang-kadang kan gengsi juga ya. Apalagi kalau wanita di depan suami nanti bilangin saya yang salah, bisa-bisa nanti saya, nah muncul ya kayak gitu ya. Makin kalau saya bilang saya yang salah di hadapan suami, nanti suami makin ini dong, makin males dong, makin apa gitu. Nah padahal sebenarnya nggak seperti itu juga ya. Dan akhirnya kemarin saya coba, saya sholat tobat, ya saya minta ampun sama Allah, ya Allah ini pasti salah saya, anak-anak begini ini pasti salah saya gitu ya. Ya mungkin saya juga nggak segera ya ketika ada panggilan Allah, saya nggak bersegera juga ya, atau mungkin ya mungkin banyak hal lah yang sudah pasti kesalahan saya yang saya lakukan, dan selama ini saya nggak mengakui bahwa itu kesalahan saya, makanya anak-anak seperti itu ya. Dan alhamdulillah ketika akhirnya saya mulai mengakui ya bahwa saya yang salah, saya minta ampun ya Allah ya. Alhamdulillah memang anak-anak saya udah nggak perlu berdiri suntiang lagi ya adalah kadang-kadang dikit-dikit tapi nggak selalu berkepanjangan seperti itu ya. Nah jadi ini kalau kadang-kadang kita posisinya sebagai seorang ibu, apalagi ini ya Allah ya, kita dalam hati itu pegang banget, surga itu kan di telapak kaki saya gitu ya, mestinya anak-anak itu nurut, mestinya begini, mestinya banyak lagi pembenaran-pembenaran yang kita buat, yang padahal sebenarnya itu tidak menjadi solusi dari persoalan kita ya. Jadi Bapak Ibu coba deh dicatat kira-kira persoalannya apa ya. Ada persoalan apa nih? Ada persoalan apa? Ya udah, solusinya cuman gitu. Akui aja bahwa setiap persoalan yang hadir itu pasti karena kesalahan kita ya. Karena kesalahan kita. Walaupun mungkin kadang-kadang persoalannya berhubungan dengan orang lain, misalnya orang pinjam uang kita terus tiba-tiba nggak dibayar ya. Nah, padahal kita tahu-tahu kita lagi butuh ya, lagi butuh banget. Aduh, ini orang kok nggak bayar-bayar juga gitu ya. Udah akui aja saya yang salah ya. Mungkin sebelumnya juga kita ada janji-janji kita yang belum kita tunaikan kepada orang lain ya. Atau mungkin ya kita ada amanah-amanah yang memang belum kita selesaikan juga ya, sehingga sebenarnya ya Allah itu sebenarnya lagi menyuruh kita untuk kacaan aja sih ya, kacaan ya. Makanya dihadirkanlah persoalan-persoalan itu. Nah, kenapa kenapa sih kita harus mengaku saya salah, orang lain benar gitu ya. Nanti kalau saya ngaku saya salah terus, nanti saya bisa mohon maaf disiplin katanya, saya nanti diinjek-injek orang dong ya, seperti itu ya. Nah, ini ada sejarahnya Bapak Ibu ya. Nah, sejarahnya. Nah, ini. Oke. Jadi Bapak Ibu pasti tahu ya kisah Nabi Adam ya, bagaimana kisah Nabi Adam itu disuruh keluar ya dari surga ya oleh Allah, karena Nabi Adam dan Siti Hawa waktu itu terbujuk ya, mau mengikuti bujuk rayu dari setan untuk memakan buah kuldi ya, padahal Allah sudah memperingatkan ya, Allah sudah memperingatkan agar buah itu jangan dimakan, tetapi ya itu tadi ya, setan berhasil ya membujuk Nabi Adam ya, membujuk Nabi Adam untuk membujuk Siti Hawa ya, Siti Hawa awalnya untuk memakan buah kuldi ya, dan akhirnya Siti Hawa yang membujuk Nabi Adam ya, dan akhirnya terlemparlah dari surga ya. Nah, ketika Nabi Adam sadar bahwa Nabi Adam sudah berada di bumi ya,
yang Nabi Adam lakukan apa? Nabi Adam tuh bukan yang ngomong kayak gini ya, dasar setan gitu ya. Dasar ya setan ya. Kalau biasanya kita kalau kata-kata nggak positifnya ya dasar ya, kalau ada persoalan apa, misalnya ada copet atau apa ya dasar ya, setan kurang ajar kamu ya, kayak gitu ya. Tetapi ternyata Nabi Adam nggak melakukan itu. Nabi Adam justru malah meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, salah saya. Kenapa saya mau terbujuk ya oleh rayuannya setan? Ya karena kan setan itu job desk-nya ya udah jelas ya, membujuk rayu kita ya. Sudah jelas itu pekerjaannya ya cari teman ya, cari teman. Makanya dibujuk-bujuklah kita ya untuk tidak taat kepada Allah, untuk melakukan maksiat ya. Nah, ketika Nabi Adam terbujuk ya, dan Siti Hawa dan Nabi Adam terbujuk, Nabi Adam tidak menyalahkan setan, tetapi menyalahkan dirinya sendiri ya, menyalahkan dirinya sehingga akhirnya Nabi Adam pun meminta ampun kepada Allah ya. Nah, beda kalau setan itu justru sebaliknya. Setan itu diusir oleh Allah dari surga karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Apa yang dilakukan oleh setan? Gara-gara Adam nih. Gara-gara Adam makanya gue diusir dari surga gitu ya. Dasar ya Adam, lihat aja ya, gue pasti balas dendam ya. Kira-kira gitulah ya bahasanya. Nah, sejarahnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, makanya tinggal kita pilih gitu. Kita pilih nih. Sudah ada dua pilihan yang mau kita ambil. Apakah kita mau menjadi penerusnya Nabi Adam atau kita mau menjadi temennya setan ya. Maksudnya apa? Ya Nabi Adam itu mengakui bahwa saya yang salah ya, saya yang salah ya Allah, saya yang salah ya, dan saya minta ampun gitu ya. Bukan salah setan. Setan emang udah pekerjaannya menggoda manusia ya. Nah, itu kalau kita mau ngikutin timnya Nabi Adam ya. Nah, berbeda dengan timnya setan gitu. Timnya setan itu yaitu tadi nyalah-nyalahin, kerjaannya udah nyalah-nyalahin Adam. Gara-gara Adam nih gua keluar dari surga ya, padahal saya nih senior ya, segala macam. Pokoknya nyalahin Nabi Adam gitu, nyalahin orang, nyalahin keadaan ya. Itu adalah tim setan ya. Kalau bubur ayam itu ada tim yang diaduk dan tim yang tidak diaduk. Nah, ternyata kita juga ada tim Nabi Adam yang mengakui bahwa saya salah, orang lain benar, dan ada tim setan yang selalu mengatakan bahwa saya benar, orang lain salah. Ya, silakan pilih Bapak Ibu ya. Itu adalah pilihan kita. Kalau mau solusi ya ikut tim Nabi Adam ya. Kalau tetap mau kayaknya senang banget sama persoalannya gitu, silakan ikutin tim setan. Salah-salahin orang, salah-salahin suami, salah-salahin anak, salah-salahin tetangga, salahin cuaca, salahin hujan, semua disalahin. Pokoknya saya ini korban dari keadaan gitu ya. Saya adalah korban dari apalah segala macam pokoknya ya. Nah, itu kalau memang senang sama persoalan ya. Mudah nggak sih Bapak Ibu? Buat saya memang ini tidak mudah ya, apalagi dalam situasi persoalan yang mungkin ya kita bisa buktikan bahwa kita benar ya, kita punya bukti-bukti, kita punya data-data bahwa kita benar, tetapi harus mengakui bahwa saya yang salah ya. Saya rasakan memang tidak mudah ya, tetapi dia balik lagi mau jadi tim yang mana nih, tim Nabi Adam atau mau jadi timnya setan ya. Kalau mau jadi timnya Nabi Adam ya sudah, akui saja semua ini pasti salah saya, semua pasti salah saya, walaupun mungkin di awal nggak mudah terima, udah paksain aja ya, paksain aja, minta ampun sama Allah. Ya Allah, salah saya apa ya, contoh misalnya lagi dijamret gitu ya. Kalau dulu sebelum tahu jurus ini kita pasti nyalain jambret, dasar kurang ajar ya, jambret nggak tahu diri, saya udah capek-capek kerja, tahu nggak duit saya itu nggak mudah loh, saya dapetin kartu saya loh, segala macam ya, keluar kata-kata mutiara versi setan kata-kata mutiara versi setan, curhatan versi setan gitu ya. Tapi sekarang kan kita udah tahu ya bahwa jambret ini udah pasti benar. Nah, ini pasti saya yang salah ya. Kita keluarinlah kata-kata mutiara versi Nabi Adam ya. Ya Allah, saya yang salah. Saya yang salah, tapi salahnya di mana ya Allah ya? Gitu di awal mungkin nggak mudah terima. Udah deh pokoknya akuin aja. Saya salahnya di mana ya? Saya salahnya di mana? Diinget-inget. Oh iya, kemarin saya arisan belum bayar ya. Mungkin ya. Atau kemarin
ya apalah, pasti ada lah kesalahan kita, itu nggak mungkin kita nggak ada kesalahan. Persoalan itu hadir nggak mungkin bukan karena persoalan kita, bukan karena kesalahan kita, udah pasti karena ada kesalahan kita. Nah, kalau rasa-rasanya masih tidak mudah ya, kalau saya biasanya gini, terakhir nih, ini di jalan terakhir, kalau misalnya saya pernah dihadapkan dalam satu peristiwa yang saya punya bukti, saya punya data yang jelas bahwa saya tidak bersalah gitu ya, tetapi ya Allah, rasa tidak ringan di hati ini untuk mengakui bahwa saya yang salah gitu ya. Ya udah, saya biasanya mengingat kematian ya. Saya mengingat kematian. Ya Allah, dan ini yang selalu saya ingat ya. Ya Allah, saya tidak mau berbantah-bantahan dengan orang ini nanti di hadapan-Mu ya Rabb. Lebih baik saya mengakui salah ya. Ini pasti salah saya. Toh saya juga, kita juga mengakuinya di hadapan Allah ya. Kita mengakuinya di hadapan Allah ya. Dan kalaupun mungkin hari ini saya belum tahu apa kesalahan saya, mohon ya Allah Engkau tunjukkan, mohon ya Allah Engkau tunjukkan. Nah, biasanya saya kalau udah mengingat kematian itu udah langsung sudah deh, nggak apa-apa deh salah gitu ya, daripada nanti, karena kan pada hakikatnya kita nggak pernah tahu apakah kita benar atau tidak gitu loh, karena nanti di hadapan Allah, apalagi Bapak Ibu, Masya Allah, kalau nanti kita harus berbantah-bantahan dengan suami ya di hadapan Allah, ya Allah, kalau kita harus berbantah-bantahan dengan anak kita di hadapan Allah, dengan keluarga-keluarga terdekat kita ya Allah, rasa-rasanya itu pun kita belum tentu loh kita di posisi yang benar gitu loh. Di hadapan Allah itu belum tentu kita berada di posisi yang benar, belum tentu juga Allah akan membenarkan kita ya. Nah, jadi ini biasanya saya jurus terakhir saya ya, kalau masih pengen kayaknya saya ini benar loh gitu ya, dia yang salah. Nah, biasanya saya langsung ingat kematian ya, karena memang kematian itu adalah nasihat yang paling baik ya. Saya nggak mau berbantah-bantahan, biarlah ya Allah saya yang salah, saya akui saja saya sudah pasti salah, tidak mungkin persoalan ini hadir bukan karena kesalahan saya, ampuni saya ya Allah, ampuni saya. Dan biasanya saya lakukan sholat tobat juga ya, kalau saya ada persoalan dengan orang lain yang seperti tadi, walaupun saya punya data-data, saya punya bukti bahwa saya benar, nggak apa-apa, saya sholat tobat aja ya. Orang itu hadir punya tugas tersendiri kok dari Allah ya, yang pasti tugasnya adalah untuk membenarkan kesalahan saya ya. Nah, jadi seperti itu jurus kebenarannya ya, yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Semoga ini sebenarnya jurus ini ya, sekali lagi ini adalah jurus yang sangat tidak mudah buat saya, karena saya masih berjuang untuk mempraktekkan jurus ini ya sampai dengan sekarang ya. Dan mungkin apabila ada yang kurang tepat ya, ada yang tidak sesuai dari saya, mohon saya dimaafkan dan saya siap belajar ya. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu siapkan wadahnya ya, karena setelah ini Bunda Ririn ya akan membagikan juga ilmunya yang super duper dahsyat ya pada malam hari ini. Silakan Bunda Ririn, tafadhol. Masya Allah, tabarakallah. Keren banget ya, padahal udah disampaikan semua ini, jadi saya bingung apa yang mesti saya sampaikan ini ya. Masya Allah, barakallah. Jazakillah Bunda Eka dan Bunda Emi dan sahabat-sahabat surgaku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya ya? Alhamdulillah. Masih semangat semuanya? Semangat Bun. Masih ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Oh gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya ucapin terima kasih banyak ya. Ini dari binaan saya, Masya Allah, tabarakallah semuanya. Pada para pembelajar semua ini ya. Tadi pagi udah ikut kelas saya Garbutala, sekarang masih mau juga ngikut saya ya. Masya Allah, terima kasih semuanya, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Baik Bunda Eka dan Bunda Emi serta sahabat-sahabat surgaku yang dimuliakan Allah. Pada prinsipnya semua apa yang disampaikan sama Bunda Eka itu benar banget ya. Kita perempuan mesti kayak gitu sukanya ya. Itu bukan hanya Bunda Eka atau Bunda Emi. Saya pun juga dulu seperti itu ketika belum mengenal yang namanya ilmu magnet rezeki. Kayak gitu ya, tapi ketika kita sudah mengetahui ilmunya, insya Allah itu nggak akan terjadi dengan izin Allah. Siapa sih yang nggak mau? Siapa sih yang nggak pingin rezekinya digerojok bertubi-tubi? Pasti semuanya kepingin, ya nggak? Yang kepingin chat dong di kolom komentarnya, pasti semuanya pingin gitu ya. Karena sejatinya sahabat-sahabat surgaku ya, rezeki kita itu sudah Allah jamin.
dan siapkan tentunya seperti air bah yang disampaikan sama Bu Eka tadi ya. Dan tugas kita saat ini hanyalah memantaskan dan menyiapkan kualitas diri kita untuk menerimanya. Dan rezeki kita adalah siapa diri kita. Artinya lapang atau belum lapangnya rezeki yang akan kita terima itu tergantung dari kepantasan diri kita. Jika saat ini mungkin ada yang merasa rezekiku kok belum digrojok ya Mbak Ririn, kayak gitu ya Bunda Eka ya, rezekiku kok masih kayak tetesan air hujan ya, mungkin seperti itu, ada kayak gitu ya. Nah, karena di sini jika saat ini rezeki yang kita terima masih terasa belum lapang ya, bisa jadi karena kita memang belum pantas untuk menerima rezeki yang lapang. So, sahabat-sahabat surgaku, bunda-bunda solehah, pantaskan diri kita untuk menjadi pribadi yang terbaik di mata Allah. Maka Allah akan menghadirkan rezeki yang lapang untuk kita. Dan yang jadi ketika Allah sudah ridho, langsung, belum sampai nyeplos ya, belum sampai keluar dari mulut kita, masih kita batin, masih kita pikir, langsung cering Allah kabulkan. Seneng nggak? Pasti seneng banget ya, kayak gitu. Dan pribadi yang terbaik di mata Allah adalah mereka yang mengulurkan tangannya untuk membantu dan melayani sesama ya. Karena sejatinya teman-teman semuanya, sahabat-sahabat surgaku, bahagia itu ketika kita mampu membahagiakan orang lain. Baik dengan senyuman mungkin ya, mungkin dengan tenaga, atau mungkin dengan doa ya, kasih sayang, perhatian, atau dan lain sebagainya. So, prinsip garis kebenaran di sini ya, saya benar, kamu salah. Ketika Anda semua mengatakan seperti itu, saya yang benar, dia yang salah, persoalan selesai nggak? Nggak akan selesai, dan yang jadi N. Tapi ketika Anda membalik semuanya, ganti prinsip dengan kamu benar ya, saya yang salah atau saya yang tidak tepat, selesai nggak persoalan? Pasti selesai ya, karena kayak gitu ya. Dan suatu contoh ketika di dalam hubungan rumah tangga suami istri lagi debat kayak gitu, kebetulan mereka sudah sama-sama kenal ilmu manit rezeki. Papa, kamu pertama kayak gitu, Papa kamu yang salah, Mama yang benar. Tidak Mama, kamu yang salah, Papa yang benar. Kira-kira gimana? Mungkin piring pada terbang semua, atau bisa jadi peralatan yang ada di dekat udah lempar semuanya kayak gitu ya. Tapi ketika sang suami istri ini sudah mengenal ilmu manit rezeki dan mengatakan, Papa, Mama yang salah, Papa yang benar. Tidak Mama, Mama yang benar, Papa yang salah. Kira-kira gimana rumah tangga? Pasti pilih habis, berpelukan seperti itu. Jadi mudah-mudahan solehah semuanya, pada prinsipnya garis kebenaran itu kayak gitu ya. Jadi turunkan garis kebenaran kita, insya Allah persoalan selesai. Dan tentunya ketika tidak ada lagi garis kebenaran, maka rezeki akan Allah grojok bertubi-tubi ya. Dan pemahaman rezeki di sini ya, setiap ada kejadian atau persoalan atau tantangan, itu langkah awal yang perlu bunda-bunda solehah semuanya lakukan, seperti yang disampaikan oleh Guru Ustadz Nasrullah ya, ucapkan istighfar sebanyak 70 kali atau 100 kali. Saya salah ya Allah, saya siap belajar, ampuni saya ya Allah, kayak gitu ya. Ketika ada persoalan langsung seperti itu, terutama dengan lingkungan di keluarga ya. Karena seperti sesuai dengan judulnya nih, kemarin saya disodorin sama Mbak Eka judulnya, wow keren, saya bilang kayak gitu langsung kan. Karena apa, seorang istri itu mesti ke gue yang benar nih, suamiku yang salah ya, seperti itu ya. Tapi ketika semuanya kita rubah ya, apalagi udah tahu ilmunya, insya Allah berpelukan seperti Teletubbies tentunya tiap hari. Dan yang jadi luar biasa, rumah tangga tidak ada lagi yang namanya piring lempar ke sana, piring lempar ke sini, mungkin seperti itu ya. Dan sambil dicari pemahaman ya, mudah-mudahan solehah, dicari pemahamannya, introspeksi diri. Introspeksi diri di sini adalah apa salah kita tentang kejadian tersebut. Jadikan cermin diri. Seperti yang disampaikan Bunda Eka tadi, apapun yang Allah hidangkan di depan kita, yang gak nyaman sekalipun, itu adalah cermin dari diri kita sendiri. Bukan dari orang lain, bukan dari pasangan kita, mungkin bukan dari anak kita, tapi apa? Sampai ada kejadian seperti itu berarti apa? Tepuk jidat. Astaghfirullahalazim. Ya, itu adalah kesalahan dari diri kita sendiri. Ketika semuanya sudah mulai bercermin ya tentang suatu kejadian yang mungkin bunda-bunda solehah semuanya hadapin, itu tadi turunkan garis kebenaran dan jadikan cermin untuk diri sendiri atas kejadian tersebut.
Di luar kita adalah rencana Allah, sahabatku, ya. Di luar kita adalah rencana Allah. Tidak ada yang terjadi di luar kita kecuali atas kehendak Allah. Dan Allah itu pasti benar. Betul nggak? Betul, pasti ya. Kejadian itu adalah sebagai pengingat pada diri kita. Ya. Kejadian itu sebagai pengingat pada diri kita, itu adalah pesan cinta Allah. Bagaimana caranya kita bersyukur ketika ada tumbukan pertama jeder kayak gitu? Apakah kita langsung wah ini? Atau alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur atas nikmat dan semua kejadian yang Engkau berikan. Di mana saat itu mungkin Allah pengen kita lebih dekat lagi sama Allah. Allah pengen kita lebih bermanja lagi dengan Allah, kayak gitu ya. Jadi semua kejadian yang saat ini mungkin bunda-bunda semuanya hadapi, terimalah dengan lapang dada, ya. Kemudian turunkan garis kebenaran dan selalu mengatakan alhamdulillah, gitu ya. Kalau kita menyikapinya dengan garis kebenaran, tentu tidak akan selesai itu persoalan, ya. Tapi jadikan itu sebagai cermin ajaib, kemudian introspeksi diri dan berusaha untuk memperbaikinya, kemudian istighfar. Langkah awal ketika bunda-bunda semuanya menghadapi persoalan seperti itu, langkah awalnya apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim ya Allah, ya. Habis itu setelah tumbukan pertama, kemudian istighfar 70 sampai 100 kali ya bila perlu ya, karena kalau cuma istighfar astaghfirullahaladzim gitu aja nggak nancep gitu kalau saya ya. Dan mungkin teman-teman semuanya bisa praktekin gitu. So teman-teman semuanya, jika kita pakai prinsip salah satu garis kebenaran dan mengatakan saya benar, kamu yang salah, ya, akan seperti di ilmu kuantum. Mungkin ada sebagian yang belum tahu ilmu kuantum itu apa. Nanti mungkin Bunda Eka yang akan menjelaskan lebih detailnya lagi. Di sini saya colek sedikit aja ya. Jadi di dunia kuantum itu kita satu sama dan terhubung, kayak gitu teman-teman ya. Orang yang di depan kita juga akan bersikap yang sama dengan apa yang kita pikirin. Kalau kita bilang lu yang salah, lu yang salah, gue yang benar, dia juga pasti berpikir seperti itu. Karena kita satu sama dan terhubung, kayak gitu. Maka dari itu, sahabat-sahabat surgaku, ya, di salah satu poin dari ilmu magnet rezeki ada yang namanya law of projection. Di mana pikiran kita adalah doa, setiap doa Allah kabulkan, baik itu yang positif maupun belum positif, kayak gitu ya. Jadi praktekin itu. Dan setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita omongkan, apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Dan pasti doa itu Allah kabulkan. Gitu ya. Jika dipraktekin insya Allah semuanya akan indah dan tidak ada lagi persoalan tentunya ya. Dan jika dipraktikkan dalam rumah tangga, otomatis ya mudah-mudahan soleh semuanya, rumah tangga akan tentram, rukun ya. Di pekerjaan pun akan nyaman banget, suami berangkat ke kantor pun juga dengan bahagia, dengan nyaman kayak gitu. Dan istri pun yang ditinggal di rumah juga kayak gitu, ketika tidak ada persoalan, jadinya pun enak. Dan tentunya efeknya bisnis pun berkembang dengan pesat, rezeki gak segan-segan Allah kirim ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk mak bedunduk tring dari kanan kiri udah masuk semuanya. Kayak gitu ya. So, sahabat-sahabat surgaku, bunda-bunda solehah semuanya, siap gak kira-kira menurunkan garis kebenaran? Yang siap kepalkan tangannya, siap. Oke, bismillah ya. Bismillah biiznillah. Memang tidak mudah ya Bun, memang tidak mudah kita praktekin ilmu ini, nggak mudah. Tapi saya punya doa khusus. Bunda-bunda mau nggak saya ajarin? Mau nggak? Jawab dong di komentar, mau nggak? Mau. Oke, silakan moodnya dibuka. Bun. Silakan moodnya dibuka. Oke, tirukan ya apa yang saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksakan. Itu dia. Ya, itu dia. Itu doa dari doanya ya. Doanya silakan dipraktekin nanti ya Bunda sama pasangannya, sama anaknya ya, kemudian sama mungkin sahabatnya, sama keluarganya, itu praktekin. Allahumma paksakan. Maka ketika kita memaksakan diri kita untuk menurunkan garis kebenaran dan legowo, kalau orang Jawa bilang, insya Allah tidak ada lagi persoalan ya. Sekali lagi, Allahumma paksakan dan dipraktekkan. Wis, itu aja. Karena ilmu magnet rezeki ini, mudah-mudahan solehah, kalau nggak dipraktekin, kalau nggak dipaksain,
ya nggak terjadi. Dan apa hasilnya? Zong. Kayak gitu. Siap nggak kira-kira praktekin? Insya Allah. Insya Allah, biiznillah, dengan izin Allah. Nah, itu aja kayaknya bisa saya sampaikan karena tadi udah diubah banget, panjang banget sama Mbak Eka. Jadi saya kembalikan lagi ke Bunda Emi dan Bunda Eka. Teman-teman semuanya, saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada ketidaktepatan. Kesempurnaan hanya milik Allah dan saya sebagai manusia biasa tak luput dari salah dan khilaf. Akhirul kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Keren ya. Gimana ayah bunda semua? Sahabat saya. Terima kasih Bunda Rini. Keren nggak? Sama-sama. Keren banget. Keren ya. Benar-benar keren ya. Kata Bu Diah nih, sudah saya coba Bun praktekin walaupun tidak gampang. Terus prakteknya alhamdulillah dapat keren banget Bunda Ririn dan Bunda Eka. Ya iya kalau dipraktekkan keren banget ya Bunda Ririn ya, Bu Eka ya. Allahu Karim. Baik Bapak Ibu semua, Ayah Bunda, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan ya, kita buka ya Bun sisi pertanyaan ya, tanya jawab ya. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom chat atau raise hand. Bisa langsung. Silakan. Jadi benar ya, kita harus memantaskan diri ya dengan ilmu yang sudah kita terima pada malam hari ini, memantaskan diri dan siapkan hati yang lapang ya. Jadi tidak selamanya segala sesuatu itu dia yang benar ya, saya yang salah, atau kebalikannya, tetap saya yang salah, dia yang benar. Insya Allah semua akan berjalan sesuai dengan harapan. Seperti yang Bunda Ririn bilang, akan datang dari kiri kanan rezeki yang berlimpah ruah. Baik, sudah ada pertanyaan di kolom chat? Atau yang mau langsung? Silahkan yang raise hand. Ada yang mau bertanya langsung? Kayaknya udah pada paham semuanya ini Bun. Iya. Oh iya, Masya Allah, keren ya. Praktek nih. Tinggal prakteknya aja kayaknya. Allahu Karim. Ya, itu untuk apa ilmu magnet rezeki kita pelajari seperti yang dibilang sama Bunda Ririn sama Bunda Eka ya, untuk dipraktekkan ya. Karena tanpa dipraktekkan pastinya kita tidak akan merasakan keberlimpahan rezeki yang luas. Benar nggak? Betul. Silakan yang mau tanya, dibuka 3 pertanyaan ya pada malam hari ini, atau mungkin yang mau sharing silakan. Kayaknya terpesona semua deh. Mungkin udah jelas banget kayaknya ya Bunda Emi, Bunda Eka, kayaknya udah jelas apa yang kita sampaikan mungkin ya. Alhamdulillah ya. Masya Allah, Allahu Karim. Oh ya, ada yang tanya, Bunda Dia, ada tayangan ulangnya nggak? Nanti ya tayangan ulangnya, insya Allah ya akan disiapkan ya. Sabar. Insya Allah. Allahu Karim. Gimana Bun? Bunda Is ada yang mau ditanyakan? Kayaknya ada yang mau ngomong, unmute aja Bun. Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Ayo Bun, nggak usah malu, sampaikan aja, kita cewek semua nih. Insya Allah kita cewek semua. Tinggal prakteknya Bunda Ririn, prakteknya harus. Paksain ya, Allah mau paksakan ya. Benar-benar. Udah tahu doanya, pada tahu, hafal semua nih doanya nih Bunda Ririn. Hafal sekali. Baik, ada pertanyaan ya dari Bunda Fatma ya. Bagaimana melatih ilmu garis kebenaran ini pada anak-anak jika mereka ada konflik dengan temannya? Jazakallah, jazakillah. Gimana itu Bun? Ada konflik nih dengan anak-anak, apalagi yang mulai ini ya, yang mulai mencari jati dirinya nih sepertinya nih. Silakan Bun. Silakan Bunda Eka dulu. Baik. Masya Allah ya. Memang ini nggak mudah ya, kadang-kadang saya juga begitu ya. Karena kan ada di satu sisi itu kita nggak pengen ya anak kita ngakuin salah nanti dia dibully terus gitu ya. Dia jadi objek terus gitu ya.
Cuman biasanya sih saya begini ya, contoh misalnya mainannya direbut teman ya, saya ajak ngobrol dulu. Mungkin awalnya dia nangis, saya terima dulu tangisannya. Oke, kamu kenapa? Dia cerita, iya. Yang paling sering tuh anak saya yang paling kecil ya, karena memang dia ini agak royal sama temennya, suka mainan dikeluarin gitu. Kadang-kadang temennya nggak jaga gitu ya, dilempar lah, pokoknya mainan itu kadang-kadang udah nggak beraturan lagi gitu ya. Nah, biasanya sih ketika nangis saya terima dulu, saya peluk dulu ya sambil saya istighfar, astagfirullahaladzim, pasti salah saya gitu ya, pasti salah saya, pasti dosa saya, ampuni saya Allah. Mungkin saya introspeksi apakah mungkin memang saya kurang memberikan waktu untuk bermain ya dengan anak saya ini ya, dan mungkin juga saya belum mendidiknya dengan benar gitu ya, itu yang pertama. Lalu kemudian saya mulai tanyakan, coba deh kamu inget-inget lagi dari kemarin, dari tadi pagi, contoh kalau kejadiannya sore, dari tadi pagi kira-kira kamu ada nggak sih mainin, dia punya kakak perempuan 2 ya, mainin punya kakak kamu, terus kamu nggak kembalikan lagi. Nah biasanya dia mulai, dia udah tenang gitu ya, dia mulai mikir, enggak, atau kalau jawabannya dia iya gitu kan. Nah itu karena kamu, apa yang kita lakukan itu akan kembali ke kita. Allah yang mengirimkan orang-orang itu. Ya mungkin di awal dia bengong-bengong ya, tapi lama-lama mulai paham ya, karena pernah juga kemarin dia nggak sengaja gitu kena sama kakaknya. Jadi mereka lagi main tukang-tukangan gitu kan. Nah dia kesenggol sama kakaknya gitu. Nah nangis kan, kena di pipinya, saya kalau nggak salah di pipinya itu agak lumayan keras gitu ya. Dia nangis, saya peluk dulu, kamu kenapa? Iya nih kena nih sama Batin, dia panggil kakaknya Batin kan. Iya kena nih sama Batin, terus Batinnya teriak, Batin nggak sengaja gitu ya. Langsung karena takut dimarahin juga kan kakaknya kan. Akhirnya saya peluk, saya tanya, dia udah tenang gitu kan. Nah coba kamu ingat-ingat lagi, kira-kira kamu dari tadi main sama Batinnya kamu pernah nggak nyenggol batinnya gitu ya. Dia inget-inget, iya sih tapi kan Zayed nggak sengaja juga katanya kan. Nah di situ saya mulai masuk, kamu udah minta maaf belum? Kenanya berapa kali? Kebetulan waktu itu memang kenanya si Zayed ini, anak saya yang kecil ini nyenggol kakaknya udah 3 kali dan dia nggak minta maaf gitu. Dia nggak minta maaf, dia mainnya nggak sengaja cuma gitu doang. Nah terakhir akhirnya dia berbalas kan, dia yang kena sama kakaknya. Akhirnya di situ saya mulai, tadi kamu nyenggol batinnya berapa kali? 3 kali. Udah minta maaf belum? Belum. Ya udah, kamu terima. Berarti Allah pengen negur kamu minta maaf sama Batin. Batin minta maafnya 3 kali juga. Nah iya, saya bilang gitu. Nah jadi kalau saya biasanya gitu, saya terima dulu keluhannya. Mereka nangis ya, saya terima sambil saya yang istighfar dulu sih, saya istighfar, astagfirullahaladzim, saya salah gitu ya. Ini pasti salah saya, ini pasti salah saya. Baru kemudian saya menularkan ilmu ini dengan memang harus cari cara-cara yang sederhana ya, sehingga dia mudah mengerti gitu. Kalau saya sih seperti itu, Bun. Silakan Bunda Ririn. Oke, insyaallah, tabarakallah. Gak jauh beda sih ya sama Bunda Eka kalau itu terjadi sama anak kita ya. Tapi alhamdulillah anak saya yang terakhir nih ya, yang ketiga, dia itu anaknya kan periang, jadi dia itu orangnya cuek kayak gitu ya. Tapi anak seperti itu kadang kalau ada persoalan sedikit kan memang juga agak rada-rada lebay kayak gitu ya. Pernah ada satu kejadian kayak gitu bersangkutan dengan ini, bukan dengan mainannya ya, kue. Kemudian saya sampein kayak gini, Bunda ini loh kueku diambil sama kakak, biasanya kayak gitu, dia kakak sama kakaknya. Kalau ini kan nggak pernah terjadi di luar ya, karena kebetulan kami ada di perumahan dan jarang anak kecil. Jadi si Najwa ini, putri saya, dia lebih banyak di rumah dan bergulatnya dengan saya dan kakak-kakaknya aja kayak gitu kan ya. Saya bilang sampaikan kayak gini sampai dia nangis enggak, cuman dia langsung kayak yang diem kayak itu. Dia ini tipenya MK-nya tuh anak insting ya, jadi dia tuh periang banget. Dan dia bilang, Bun ini gini-gini kakak, udah adik sekarang duduk. Saya dengerin dia ceritanya A sampai Z, kita dengerin, oke. Dedek pingin ditolong Allah enggak? Pingin Bunda. Nah kalau Dedek pingin ditolong Allah, doakan kakak. Doakan kakak ya, biar Allah muliakan, biar Allah bahagiakan, dikasih jajan yang banyak, dikasih kue yang banyak kayak gitu. Dia langsung, oh iya ya punya. Kebetulan dia sudah pernah ikut kelas BUMR, jadi dia agak sudah paham kayak gitu ya.
Jadi di Magnet Rezeki ini Bunda-bunda soleha juga ada kelas bimbingan Magnet Rezeki online untuk anak-anak juga. Ada kids, ada remaja juga ada kayak gitu. Ketika kita tanamkan mulai dari sedini anak kita untuk belajar ilmu MR itu keren loh Bun. Ya hasilnya pun dahsyat banget. Dan yang disampaikan Bunda Eka itu juga langkah awal yang tepat banget ya. Langsung tepuk jidat, cermin, ini cermin gue ini kayak gitu, cermin ajaib buat saya nih ya, sampai anakku digitukan kayak gitu ya. Itu bagus banget ya. Dan itu sih Bun ya yang dilakukan pertama untuk pengalaman saya pribadi kayak gitu aja. Dan lanjut ke anak saya sampaikan kalau ingin ditolong Allah, yuk kita doakan, nggak boleh dendam, nggak boleh marah. Nanti pasti adik akan dikirimkan Allah rezeki. Dan betul waktu itu adik saya, tantenya tiba-tiba ke rumah ngirimin angsle ya, makanan kebetulan kesukaan dia kayak gitu. Terus saya bilang kayak gini, loh kan, ajaib kan? Kalau adik mau memaafkan, maka akan selalu ditolong Allah dan tentunya hidupnya juga akan ajaib. Iya Bun, tadi adik tuh mikir Bun, pengen makan angsle ini, kok dikirim tante, bilang kayak gitu. Nah itu dia ya. Jadi keajaiban itu memang Allah kirimkan buat orang-orang yang yakin akan adanya keajaiban. Jadi Bunda, ketika ada persoalan mungkin anak sama anak kayak gitu, biasanya anaknya udah rukun, orang tuanya yang masih mungkin kayak gitu mungkin ya. Itu biasanya seperti itu ya. Dan ini jangan sampai terjadi ketika kita sudah mengenal yang namanya ilmu Magnet Rezeki. Karena apa? Apa yang kita lakukan itu akan jadi perisai, gitu ya. Akan terbatas rezeki kita, nggak mau digerojok sama Allah. Karena apa? Ada rasa nih di sini nih ya. Ada rasa sedikit aja, rasa mungkin dongkol, dendam dan lain sebagainya, itu udah rezeki langsung bus aja lari dia akan mau ngedekat ke kita. Itu pengalaman saya pribadi sih Bun, saya di sini sekedar sharing aja karena memang saya dulu itu sebelum kenal ilmu ini, itu saya tipenya orangnya yang gue benar, lo salah kayak gitu. Tapi sekarang udah deh, udah insaf insilah ya, udah insaf, udah saya pengen memperbaiki kehidupan saya pengen bermanfaat untuk umat kayak gitu. Saya pengen menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak saya. Gitu Bun ya. Semoga bisa bermanfaat ya apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Masya Allah, tabarakallah. Benar ya, kalau mau anak-anak kita ya tidak persoalannya yang terjadi di luar, kemudian dia menyampaikan apa yang dia rasakan itu di rumah dengan cara yang berbeda ya, kita terimanya dengan apa? Dengan mensyukurinya, berarti karena itu adalah cermin diri kita selama ini. Kita mengistighfarinya, mudah-mudahan ya anak kita soleh dan soleha, insya Allah. Amin. Amin. Begitu ya Bunda Yoli, kiat Bunda Ririn dan Bunda Eka mempraktekkan jurus ini ya. Itu ada Bunda Yoli nanya, kiat Bunda Ririn dan Bunda Eka udah terjawab tuh pertanyaannya. Cara mempraktekannya seperti apa, gitu ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ya. Oh ya, seperti yang disinggung oleh Bunda Ririn tadi ya, di ilmu Magnet Rezeki itu juga ada untuk remaja dan anak-anak, yang mana itu ada BOMR ya. Untuk ayah bunda yang mau ikut BOMR, TOMR mungkin ya, yang ikut kajian ya, yang sifatnya nanti akan dipandu langsung oleh para CTMR, ayah bunda yang sudah diundang ke grup oleh CTMR-nya, kiranya untuk bisa merapatkan diri ke CTMR-nya ya, jangan salah masuk kamar ya, supaya nanti mudah diarahkan ya. Baik, untuk selanjutnya ada lagi satu pertanyaan. Ada di chat tuh. Ada di chat ya. Itu dengan Bunda siapa ya? Kita Vivo. Vivo itu. Vivo ya. Sebentar, coba saya lihat dulu. Ini, bagaimana kalau anaknya yang tidak mau mengikuti kegiatan di BOMR ya? Oh iya ya. Gimana itu Bun? Anaknya sendiri yang benar dia. Benar itu, benar. Masya Allah. Saya dulu nih Bun. Silakan. Ya, silakan Bunda Eka. Gimana ya? Maksudnya nih kalau nggak mau, udah ikut BOMR tapi nggak mau ngikuti kegiatannya gitu ya. Kalau udah daftar tapi tidak mau mengikuti kegiatan ya, kalau saya sih, karena kebetulan waktu itu anak-anak juga ikut BOMR ya. Ya saya balik lagi berkaca ke diri saya gitu. Mungkin saya nyuruh-nyuruh gitu ya, anak ini memaksakan dalam tanda petik biar
anaknya ajaib gitu, tetapi di sisi lain mungkin sayanya pengen yang instan gitu loh. Saya nggak mau belajar biar anaknya yang belajar, bisa jadi ya. Jadi kalau saya balik lagi pasti apa yang terjadi sama anak pasti ini salah saya, mungkin niat saya salah ya, mungkin niat saya tidak tepat untuk menyuruh anak untuk ikut BUMR ya. Karena itu anak saya yang kecil itu memang saya waktu itu ada niat biarlah sekalian gitu ya, maksudnya gitu. Akhirnya memang setelah didaftarin, waduh masya Allah dia mah suka-suka dia gitu ya Allah. Nggak terpengaruh walaupun padahal saya udah duduk nongkrong sini ada Bunda Dina gitu ya, lagi sama waktu itu Bunda siapa si milik Kitty siapa gitu ya waktu itu kan. Dan ternyata memang ketika niat saya itu tidak tepat ya. Bunda Sweety. Sweety bener ya, Bunda Sweety ya. Jadi ketika padahal itu lucu kan, saya aja sangat tertarik gitu loh sama Bunda Sweety itu. Enggak, dia nggak tertarik. Ya kembali lagi saya ingat, oh ya masya Allah, ini saya udah nggak nafsi ilmu ini sebenarnya yang baik untuk saya gitu, bukan buat untuk orang lain, ya kan? Nah saya pikir ya udah cara instan masukin BUMR gitu kan, biar langsung nanti Bunda Dina ngajarin langsung ahlinya gitu kan, tanpa ada saya mengoreksi diri saya gitu. Nah memang terjadi seperti itu anaknya, ya Allah. Tadi dia bisikin saya, Mande, itu kan rahasia ceritanya, jangan bilang-bilang gitu ya. Itu tadi cerita tadi yang anak saya yang bisikin saya, katanya titip pesan sama bunda-bunda semua, itu rahasia ya, jangan bilang itu. Jangan bilang-bilang, itu cerita rahasia katanya, yang soal tadi dia nggak minta maaf sampai 3 kali ya. Nah kalau saya sih seperti itu Bun, jadi balik lagi itu udah deh, apalagi anak, semua di sekeliling kita, anak, suami, orang tua, tetangga, rekan kerja, semua tuh udah deh cerminan kita gitu loh. Kalau terjadi persoalan yang tidak sesuai, yang tidak tepat dengan di sekeliling kita ya, Allah kasih lihat ke kita, itu udah pasti cerminan kita, udah pasti saya yang salah, saya minta ampun ya Allah, apa nih dosa saya ya Allah, merenung lagi, cari tahu lagi, istighfari, ya sudah minta ampun sama Allah. Dan ternyata ketika kita merapat ke Allah ya, persoalan itu ya Allah yang selesaikan gitu loh, selesai dengan sendirinya gitu. Kita benar kata Bunda Ririn tadi, udah kita memantaskan diri aja gitu, maka ya sudah, semua sudah ada otomatis ya. Iya, ada life organizer yang ngeberesin semua gitu, seperti itu sih ya Bun. Sip. Jadi sama aja sih ya Bunda, siapa tadi yang bertanya, Bunda Vivo ya. Vivo ya. Oke, ketika kita pingin orang-orang kita menjadi baik seperti apa yang kita harapkan, itu nggak bisa. Ya, maka dari itu tetaplah berbuat baik, itu efeknya akan dengan sendirinya ya, mereka juga akan baik. Dan jangan adalah untuk berbuat baik tentunya. Kita punya keinginan segudang, kita ingin punya plan A, plan B, plan C kepada anak kita, mungkin kepada suami kita, tapi kita nggak bisa apa-apa. Dan kita nggak bisa memaksa mereka sesuai dengan kehendak kita, nggak bisa. Kuncinya di sini tetaplah untuk mengarahkan. Kalaupun tidak ya sudah, berarti itu sudah rencana Allah. Ujian buat kita, teguran buat kita, berarti kita belum baik, kayak gitu aja. Mungkin ada sebagian, ya banyak ya case yang sharing. Kebetulan saya juga konsultan PCQI ya, Private Counseling Quranic Immunity. Itu banyak kejadian yang terjadi pada keluarga mereka kayak gitu ya. Bunda, aku pengen anakku tuh kayak gini. Kenapa sih sampai saat ini kok mungkin bahasa bukan disiplin katanya bandel kayak gitu ya. Kembali lagi, apapun itu kondisinya, dia adalah anak kita. Baik atau belum baiknya dia, itu adalah anak kita. Dan ketika ada persoalan, si anak ini belum sesuai dengan apa yang Bunda inginkan, tanya pada hati nurani dulu yang paling dalam. Sudah baikkah aku? Sudah benarkah aku mengasuhnya? Seperti itu, jadi jadikan introspeksi diri. Saya juga masih berproses Bunda-Bunda ya. Anak saya 3 cewek semuanya. Yang pertama kuliah semester 5, yang kedua SMA kelas 1, yang ketiga Najwa yang saya ceritakan tadi kelas 4. Cewek semua. Jadi ketika si emaknya ini beli sesuatu, mereka pasti ngiri. Bunda kok beli ini, kakak enggak, adik enggak. Kayak gitu. Itu selalu seperti itu. Dan saya berusaha untuk bersikap adil. Kayak gitu. Jadi pasti sama-sama Bunda. Saya juga masih terus berproses ya, terus belajar dari Bunda-Bunda semuanya juga. Jadi kayak gitu ya, intinya di sini ketika kita pingin anak kita menjadi baik, perbaiki diri kita dulu.
Kadang kita udah merasa aku tuh sudah baik, aku tuh sudah melayani dia dengan sepenuh hati, kasih ini, kasih itu, bla bla bla, tapi kok masih tetap seperti ini? Kembali lagi, turunkan garis kebenaran. Oke, saya yang salah, nak. Bunda yang salah, kamu yang benar. Udah, itu aja, nggak ada persoalan jadinya ya. Tetap doakan beliau, mereka tetap doakan anak kita, dan selalu meminta ampunan pada Allah. Gitu Bunda ya, semoga aja Ananda dilembutkan hati. Kalau pingin banget Anandanya segera mungkin istilahnya apa ya, sadar kemudian mengikuti kemauan Bunda, yuk kita sama-sama perbaiki diri dan buka. Kita udah pernah disampaikan belum Bunda Eka tentang Garpu Ta'ala? Belum ya? Udah ada beberapa tapi saya belum. Oh, ada beberapa ya. Nah, di salah satu ilmu manat rezeki ini ada ilmu yang paling dahsyat banget, dan ini salah satu ilmu favorit saya juga, yaitu namanya Garpu Ta'ala. Ya, jadi bunda-bunda semuanya nanti bisa belajar lagi di audionya Ustadz Nasrullah ya, dimana apapun persoalan kita sudah ya, nggak usah curhat lagi ke manusia. Kalau kita curhat ke manusia bocor nggak? Pasti bocor. Masya Allah, astagfirullahaladzim ya. Curhatnya sekarang ke siapa? Ke Allah melalui Al-Quran gitu ya. Minta petunjuk sama Allah, langkah apa yang mau diambil, insya Allah nanti dititipkan ayat yang dahsyat di sana. Gitu Bunda Vivo, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang tidak tepat. Silakan Bunda Emi. Tabarakallah ya. Allah Karim. Saya jadi ingat nih, kalau BUMR ini ingat anak saya juga awal didaftarin ya. Akhirnya saya coba ya, sering sedikit ya, saya coba download aplikasi TOMR yang pernah saya ikuti. Saya hidupkan terus di mobil ya, dia kan dengar terus tuh kemana saya pergi ya kan. Ketika dia dengar mulai melekat di kepalanya, saya ajak dia masuk ke saat kelas BOMR-nya dimulai, ada suara Bunda Dina, ada suara gurunya lagi ngajarin. Oh, disampaikan dengan cara yang dia baru mulai masuk gitu ya. Memang perlu jurus-jurus tertentu untuk anak-anak kita yang mungkin sudah kita tahu karakternya seperti apa ya. Baik, Bunda Pipo jelas ya yang sudah disampaikan tadi ya. Semoga bermanfaat dan silakan untuk dipraktekkan. Kami mengajak bunda-bunda soleha di sini semuanya untuk menjadi pengikut siapa? Coba tulis di kolom chatnya. Kita mau jadi pengikut siapa? Nabi Adam atau S? Allahu Karim. Baik, karena udah cukup ini ya, cukup jelas ya, dan hari udah menunjukkan juga hampir pukul 10 ya. Boleh statement closingnya sama Bunda Eka sebelum kita tutup? Ya, baik, terima kasih sekali lagi ya untuk Bunda Ririn. Masya Allah, dahsyat sekali energinya, luar biasa pada malam hari ini. Saya juga banyak belajar ya, saya juga salah satu muridnya nih Bunda Ririn nih. Masya Allah, Bunda Eka kayak gitu. Iya beneran loh, saya ngikutin juga mentoringnya Bunda Ririn ya, Masya Allah, itu luar biasa sekali. Energi beliau ini memang dahsyat sekali ya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini beliau bersedia hadir ya untuk membagikan energinya yang super duper dahsyat. Dan saya tahu di sana sudah larut malam ya, tetapi Masya Allah beliau semangatnya luar biasa sekali ya. Allah Karim ya Allah, muliakanlah, bahagiakanlah Bunda Ririn ya Allah, berkahilah keluarganya ya Allah, sehatkanlah, berikan rezeki yang berkah dan berlimpah, jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah sampai ke surga ya Allah, amin amin rabbal alamin. Dan umat semua, terima kasih juga atas energi pada malam hari ini, luar biasa sekali. Sebenarnya saya banyak belajar pada malam hari ini, apa yang saya sampaikan juga sebenarnya untuk mengingatkan diri saya sendiri ya. Balik lagi itu tadi, ketika kita mungkin mulai ya garis kebenaran kita mulai tinggi, ya ciri-cirinya apa? Merasa benar, merasa menjadi korban, merasa dizolimi. Nah itu udah ciri-ciri kita lagi garis kebenaran kita lagi tinggi. Ingat aja, aduh Masya Allah saya kan mau jadi pengikut Nabi Adam gitu ya. Saya mau pengikut jadi Nabi Adam ya Allah, saya mau ikut ke surga lagi ya. Ya udah, paksakan, Allahumma paksakan, turunkan garis kebenarannya, paksakan, katakan saya yang salah ya Allah. Toh juga kita ngomong salah di hadapan Allah ya. Kita ngomong salah di hadapan Allah, dan kalau masih belum mempan, ya itu tadi, ingat
saja kematian ya, karena jangan sampai nanti kita di hadapan Allah berbantah-bantahan dengan orang-orang yang kita memiliki persoalan di dunia ini ya. Jadi itu saja dari saya, semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat, dan terima kasih sekali lagi untuk Bu Emi juga, Masya Allah beliau ini juga dahsyat. Saya tahu sekali beliau ini jam dinasnya itu biasanya habis Isya itu udah udah selesai ya, udah tidur gitu, karena beliau jam 1:30 nanti udah bangun lagi. Tapi Allahu Akbar, hari ini beliau masih on ya sampai hampir dengan jam 10 ya. Terima kasih, jazakillah khair Bu Emi, jazakillah khair Bunda Ririn ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Imam Mahat. Mohon maaf, mohon saya dimaafkan apabila ada yang tidak tepat, apabila ada yang tidak sesuai, mohon saya dimaafkan. Sudah pasti itu murni dari kesalahan saya. Saya salah, saya siap belajar ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bunda Ririn ditambahin? Satu aja, satu kata dari saya, quote yang selalu saya tulis ya. Sahabat surgaku, ketika Anda semua menghadapi sebuah persoalan atau tantangan, dan tantangan atau persoalan itu membuat teman-teman semuanya lebih kuat, lebih baik dari sebelumnya, itu bukanlah tantangan atau persoalan, tapi itu adalah anugerah terindah dari Allah. Itu aja dari saya, mohon maaf atas segala khilaf. Jazakallah khair Bunda Ririn, Masya Allah, ini guru kami ya, udah beberapa kali pertemuan saya selalu ikut nih sama Bunda Ririn. Masya Allah. Mohon keberkahan ilmunya Bunda Ririn, siap belajar ya, masih perlu dukungan dan bimbingan. Masya Allah, tabarakallah. By the way, terima kasih undangannya ya, terima kasih, Masya Allah, senang banget saya, bahagia banget. Alhamdulillah. Rasa surga Insya Allah. Amin, amin. Saya yang terima kasih Bunda Ririn. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum bagi kehadiran ayah bunda pada malam hari ini yang telah menyempatkan waktunya ya sampai jam segini. Semoga keriduan ilmu yang disampaikan oleh Bunda Ririn dan Bunda Eka, Allah ridho dan barakah untuk kita semua. Dan amin. Keluarga kita ya, dengan mempraktekkan ilmu, menurunkan garis kebenaran ini, keluarganya sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Amin. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.